Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini Ibu akan memberikan video pembelajaran tentang menentukan unsur-unsur tema sesuai dengan tema kita pada bulan ini, yaitu kita masuki tema 9. Temanya tentang menjelajah angkasa luar. Baik, Ibu review ya pembelajaran yang sebelumnya tentang karya sastra. Karya sastra teman-teman dibagi menjadi 2. Ada karya sastra fiksi dan ada non-fiksi. Nah, apa sih itu karya sastra fiksi? Nah, contohnya itu seperti dongeng, cerpen, novel ya. Teman-teman masih ingat tentunya ya. Berikutnya karya sastra non-fiksi ya. Teman-teman bisa diingat lagi apa saja karya sastra non-fiksi? Ya, contohnya adalah semua karya yang mengandung unsur yang berisi tentang fakta-fakta. Itu disebut dengan karya sastra non-fiksi. Baik. Nah, apa saja sih unsur-unsur cerita fiksi? Ada unsur intrinsik, kemudian ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik itu apa? Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Nah, kalau unsur ekstrinsik berarti kebalikannya. Kalau intrinsik dari dalam berarti kalau ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membangun sebuah karya sastra yang berasal dari luar. Nah, sekarang untuk kelas 6 kita hanya belajar unsur intrinsik karya sastra ya. Nah, apa saja unsurnya? Yang pertama ada tema, kemudian ada tokoh, kemudian ada alur atau plot, ada latar, dan yang terakhir ada pesan atau amanat. Nah, teman-teman, Ibu review lagi nih. Untuk tema, tokoh, latar, dan pesan atau amanat sudah Ibu berikan di pembelajaran sebelumnya. Jadi, hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang salah satu unsur, yaitu alur atau plot. Nah, alur merupakan rangkaian cerita dari awal hingga akhir. Ya, unsurnya ada 5. Yang pertama ada pengenalan cerita. Nah, di dalam cerita tersebut ada tokoh. Ya, dikenalin dulu tokohnya itu siapa saja. Kemudian hubungan antara tokoh satu dengan yang lain. Nah, kemudian ada awal konflik, yaitu bagian-bagian cerita yang memunculkan masalah. Masalah mulai muncul tuh dalam cerita. Berikutnya ada menuju konflik ya, masalah mulai meningkat. Kemudian ada konflik memuncak atau yang disebut dengan klimaks, yaitu puncak masalah yang dihadapi oleh si tokoh itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada penyelesaian atau ending, yaitu akhir dari sebuah cerita. Nah, teman-teman, dari 5 unsur alur ini ya, nantinya akan dibagi menjadi 3 tahap. Dari 5 ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ada bagian awal, ada bagian tengah, ada bagian akhir. Ya, perhatikan baik-baik teman-teman. Nah, untuk pengenalan cerita ini berada pada bagian awal. Ya, kemudian bagian tengah mulainya awal konflik dan menuju konflik. Kemudian yang terakhir ada konflik yang memuncak dan ada penyelesaian atau ending cerita. Ya, jadi ada 3 nih teman-teman. Ada bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Ya, berikutnya jenis-jenis alur dibagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, apa sih itu alur maju? Alur maju yaitu alur yang ceritanya ditampilkan secara berurutan. Nah, dari mulai tahap awal, kemudian tahap tengah, kemudian
tahap akhir. Tadi Ibu sudah jelaskan kan, ada 3 tahap ya. Nah, kalau alur mundur, yaitu alur yang ceritanya dimulai dari tahap akhir terlebih dahulu. Jadi kebalikannya dari alur maju ya. Kemudian yang ketiga ada alur campuran, yaitu alur yang diawali dengan klimaks. Jadi masalahnya dulu ditampilin ya. Kemudian bagian awal, setelah masalahnya ditampilin, balik lagi ke bagian awal. Ya, dan berakhir dengan bagian akhir cerita atau penyelesaian cerita. Begitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman pernah lihat film Laskar Pelangi, tentu teman-teman bisa menebak ya. Masuk ke dalam alur mana sih film Laskar Pelangi? Coba tebak. Masuk ke dalam film apa? Ke dalam alur apa ini? Pintar. Alur maju ya, yang dari masih kecil, dari masih di kampung, kemudian berakhir menjadi orang-orang dewasa yang sukses, begitu ya. Nah, sekian video pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Selamat belajar dan tetap semangat. Keep healthy teman-teman. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.